Tapi saya perlu sampaikan Yang Mulia, bahwa foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ini Pak Joko Widodo. Ternyata setelah saya kurasi, ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Artinya Bayesian berkata, memberikan simpulan bahwa foto yang ada pada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto Presiden Joko Widodo manapun. Saudara ahli, ya, sebelum saya mulai dengan pertanyaan, perlu saya sampaikan kepada saudara ahli bahwa gugatan kami ini hanya mempermasalahkan satu hal saja, yaitu ijazah S1-nya Joko Widodo sebagaimana versinya Dian Sandi itu. Jadi spesimen itu yang kita masalahkan. Jadi gugatan ini tidak mempermasalahkan ijazah selain itu. Gugatan ini juga tidak mempermasalahkan kuliahnya di mana, skripsinya bagaimana, IP-nya berapa, KKN-nya di mana, tidak begitu. Jadi fokus kepada apakah yang dimuat oleh Dian Sandi itu sama atau berasal atau disalin dari ijazah aslinya. Begitu fokusnya ya, saudara. Siap. Oke, kalau boleh di persidangan ini mengetahui, saudara ini dihadirkan sebagai ahli. Ahli apa, saudara? Saudara punya keahlian apa? Saya punya 3 keahlian. Ya. Pertama adalah sebagai dokter, saya memiliki keahlian sebagai ahli medis. Ya. Kedua, dalam pendidikan S2 saya menempuh bidang epidemiologi perilaku. Kemudian yang ketiga, untuk program S3 saya yang saya tempuh di 2 tempat, yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Itu saya menempuh bidang behavioral neuroscience dan neuropolitika. Ya. Jadi saya kompeten untuk itu. Ya. Bisa disebutkan juga mungkin pendidikannya ahli ya, mungkin untuk bisa mendukung keahlian saudara itu adalah pendidikannya S1 di mana, di instansinya begitu, dan S2-nya di mana. Baik, saya menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan bidang epidemiologi klinis, khusus untuk epidemiologi perilaku juga di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pendidikan S3 saya sekarang menjadi kandidat doktor. Sebentar lagi insya Allah akan doktor di 2 universitas. Yang pertama adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience behavioral. Yang kedua, yang program doktoral saya untuk sebagai kandidat doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, di mana saya mengkaji tentang neuropolitika. Oke, baik. Dengan izin majelis, kami akan mempertunjukkan kepada ahli bukti P8. P8 ya? P8. Apa itu? P8 adalah ijazah spesimen yang dimuat oleh Dian Sandi. Dian Sandi ya, silakan. Oke. Saudara ahli, saudara lihat pada foto sebelah, pada foto ijazah tersebut. Kita lihat yang jelas. Ya. Menurut keahlian saudara sebagai dokter itu kira-kira foto tahun berumur berapa? Baik ya. Kalau menilai usia dari foto ini bukan kompetensi saya, karena ini bidang telematika dan bidang digital forensik yang tentu saja 2 ahli sebelumnya sudah memberikan. Nah, keahlian saya adalah pada bidang benda hidup dari ijazah ini, Yang Mulia. Jadi ijazah ini ada 2 komponen sebetulnya. Satu komponen benda mati, yaitu ijazah itu sendiri. Kedua adalah komponen benda hidup, yaitu manusia yang memiliki ijazah, di mana tertera foto di sini. Nah, pada soal foto inilah menjadi keahlian saya. Ada 3 keahlian yang saya gunakan untuk melakukan analisis pengkajian terhadap foto ini. Karena masyarakat dan tentu saja pada sidang ini perlu tahu apakah foto ini pertama otentik, merupakan foto dari seseorang yang bernama Joko Widodo, yang mana namanya tertera di ijazah ini, dan apakah yang bersangkutan ini adalah otentik seseorang bernama Joko Widodo yang kita permasalahkan, yaitu yang menjadi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi di sini saya membuat hipotesis. Hipotesis saya hipotesis 0 dan hipotesis 1.
mengenai foto ini. Hipotesis nol adalah bahwa foto yang ada pada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ini adalah foto yang sama dengan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. H0, ya, hipotesis 0. Ya. H1, foto yang ada pada ijazah dengan nama Joko Widodo tidak sama dengan foto yang dimiliki oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, untuk itu maka saya mohon izin Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan slide Ya, di mana sebelum baik. sampai situ ya. Oh, baik. Belum sampai situ. Nah, ada yang umum-umum dulu ya kan, Ya. Pak. Saudara ahli nanti tadi kan sudah menyampaikan keahlian saudara epidemiologi perilaku dan Ya. juga peneliti neuroscience behavior ya. Ya. Bisa diterangkan ilmu ini ya. Ilmu ini itu bagaimana menerangkan tentang keahlian saudara di bidang epidemiologi ini ya. Ya. Terangkan sedikit aja kedua keahlian saudara itu. Ya, jadi seseorang menempuh pendidikan hingga mendapatkan ijazah. Itu semua berkaitan dengan ilmu perilaku. Perilaku itu adalah pola yang muncul dari seseorang akibat dari stimulus, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini secara singkat, stimulus itu didapatkan kalau kita konteksnya adalah pada ijazah, adalah pada riwayat pendidikan dan pengalaman bagaimana yang bersangkutan itu menempuh pendidikan tersebut. Itulah perilaku yang kemudian saya jadikan sebagai bahan kajian. Nah, itu mendukung dari temuan, kajian atau analisis dua bidang ilmu yang lain, yaitu telematika dan digital forensik. Oke, baik. Berlanjut ya. Saudara ahli kan juga meneliti fotonya Bapak Joko Widodo ya. Kalau saudara ahli bandingkan menurut keahlian kedokteran saudara ahli ini melakukan analisis kranial dan anatomi wajah gitu. Bagaimana penjelasan saudara ahli analisis kranial dan anatomi wajah dibandingkan antara foto yang saudara lihat di ijazah ini dengan yang saudara kenal foto yang Bapak Joko Widodo. Baik, mohon izin Yang Mulia untuk supaya jelas saya membutuhkan slide saya yang sudah saya siapkan. Ya, sudah disiapkan. Ya, silakan ada foto ada slide komparasi antara foto yang ada pada ijazah ini dengan foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Yang ini bukan, saudara, ini bukan. Slide-nya ini bukan. Ya, slide-nya itu. Oke, baik. Jadi mohon silakan. dilanjut ya. Jadi saya menggunakan dua ilmu di sini, ya. Ilmu itu statis ya, muncul. Ya. Baik. Jadi slide yang ada komparasi foto antara foto ijazah. Bukan yang ini. Bukan. Lanjut. Terus lanjut. Yang ada komparasi foto. Bawah ya. Terus lanjut. Terus. Naik lagi. Bukan itu. Oh, delay ya. Ya, Yang Mulia izin. Saya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu Facial Action Coding System atau FACS. Ilmu ini Facial Action Coding System atau FACS ya. Ini ilmu tua, ditemukan pertama kali di tahun 1981. Dan ilmu ini ilmu yang sudah established, sudah stabil. Artinya digunakan oleh banyak orang, bukan ilmu baru, bukan ilmu dari saya. Tapi saya sebagai user dari FACS ini. Kedua adalah ilmu matematika model Bayesian dan Monte Carlo. Untuk diketahui Yang Mulia, saya sebagai ahli epidemiologi itu adalah ilmu matematikanya kedokteran. Ilmu yang bertanggung jawab untuk menentukan akurasi dari sebuah fenomena yang ada. Dan fenomena itu kemudian diwujudkan dengan angka. Ketika tiba angka, maka sudah sulit untuk dilakukan subjektivitas di situ. Jadi saya membutuhkan kedua ilmu itu agar saya menjauh dari analisis saya. Sehingga yang keluar itu adalah hasil dari
facial action coding system itu sendiri dan keluar dari matematika model Bayesian Monte Carlo. Jadi saya berlepas diri sehingga hasilnya apapun itu objektif. Mohon untuk lanjut Pak. Jadi yang ada komparasi foto. Ini sangat penting yang mulia. Yang foto. Terus di scroll. Masih scroll. Jadi itu benar. Lanjut. Terus lanjut. Yang ada foto komparasi. Ini sudah. Lanjut. Lanjut yang ada fotonya bukan. Yang ada komparasi, ada beberapa foto. Di sini ini kan. Nah, ya ini satu dulu, ya. Jadi karena spesimen yang ada ini dalam bentuk digital itu menunjukkan sebuah foto yang tidak terlalu jelas. Sehingga ketika saya lakukan metode FACS, Facial Action Coding System, maupun saya hitung dengan Bayesian, itu harus dilakukan penajaman terhadap foto ini. Oleh karena itu maka saya menggunakan teknologi untuk menghilangkan noise ya, noises atau bayang-bayang atau kabut ya, ada fog, ada noise dan sebagainya, sehingga kemudian muncul foto yang lebih clear yang ada yaitu pada foto sebelah kanan ya. Jadi ini berbasis teknologi. Kemudian sebelum saya menggunakan foto hasil dari teknologi ini, terlebih dahulu saya kurasi dulu dengan penghitungan matematika. Sebab kita tidak boleh begitu saja langsung menggunakan foto berbasis teknologi. Kita harus melakukan akurasi dulu. Maka saya lakukan akurasi. Lanjut slide-nya. Ini foto saya jadikan sebagai pegangan, ya. Foto yang sebelah kanan, bukan foto yang kabur ya. Lanjut hasilnya. Scroll lagi. Bentar. Nah, ini ya. Jadi foto ini tidak bisa serta-merta dipakai untuk melakukan analisis, tetapi harus diuji matematika dulu. Seberapa akurat proses enhancement teknologi terhadap foto pada ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi ini. Maka hasilnya bahwa akurasi hasil teknologi untuk melakukan enhancement terhadap foto ini 93%. Dengan 93% maka kita bisa gunakan foto hasil dari teknologi tersebut untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang saya temukan, yaitu foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Lanjut. Apa pertanyaan dulu? Lanjut ya. Ini ya. Baik. Lanjut slide-nya. Ada jeda ya, karena nggak bisa langsung itu sudah. Nah, Ada jeda. Ya. Saya mencari spesimen foto Pak Joko Widodo yang kira-kira tidak lebih perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa sesuai dengan penjelasan yang disampaikan bahwa seseorang bernama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun, maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Karena ternyatanya ini tidak saya ungkapkan pada sidang ini karena tidak terlalu relevan, tapi saya perlu sampaikan yang mulia, bahwa foto-foto yang kisaran usianya 24-25 tahun itu bukan foto dari Pak Joko Widodo. Jadi banyak di internet atau di media itu mengatakan ini Pak Joko Widodo, ternyata setelah saya kurasi ternyata itu bukan fotonya Pak Joko Widodo. Jadi banyak foto yang diklaim sebagai fotonya Pak Joko. Nah, termudah yang saya temukan adalah 4 spesimen ini. Di mana menurut perhitungan matematika
kisaran usia dari foto-foto ini antara 39 tahun hingga 42 tahun. Artinya dengan matematika model, ketika kita komparasi antara foto yang kurang lebih berusia, yang bersangkutan yang di foto itu berusia sekitar 25 tahun, maka kita masih diizinkan oleh matematika untuk mengkomparasikannya dengan foto yang usianya sekitar 15 tahun. Bentar, Saudara ahli. Tadi kan Saudara ahli mengatakan yang Saudara ketemukan yang usia 25 tahun itu bukan. Saudara ahli bisa memberi contoh pas kejadian apa itu, pas ada yang diakui sebagai fotonya Jokowi padahal menurut Saudara ahli itu bukan, itu yang kejadian di mana itu? Tapi saya tidak menyampaikan di sini, nggak apa-apa. Jadi narasi saja. Narasi ya. Jadi ini yang mulia, ini merihal foto dan sejarah kronologi dari riwayat hidup Pak Joko Widodo mantan presiden sedang saya lakukan ongoing research. Jadi tetapi saya karena ada pertanyaan dari Bapak pengacara, maka saya perlu sedikit highlight ya, bahwa saat ini saya dan tim sedang melakukan penelitian tentang jejak sejarahnya Pak Joko Widodo kisaran antara tahun 2000 sampai tahun 2005. Di mana di situ banyak sekali spesimen yang termuat baik di media resmi maupun di media sosial media, itu yang diklaim sebagai foto-foto dari Pak Joko Widodo di masa muda. Tetapi foto-foto tersebut sudah kami kalibrasi, sudah kami akurasi. Ada foto-foto yang berkacamata, berkumis, ada foto yang tidak berkacamata dengan rambut yang agak tipis, ada yang foto yang berkacamata tidak berkumis dan seterusnya. Jadi ada sekitar 200 foto yang sedang kami teliti. Nah, jadi itu yang memang menunjukkan ini bukan sebuah asumsi ya. Jadi saya sebagai ahli tidak boleh melakukan spekulasi, tapi saya boleh menarik asumsi bahwa pada masa itu tidak ada fotonya. Ya, foto yang identik atau foto yang jelas tentang sosok yang kemudian nanti akan menjadi wali kota, gubernur, dan presiden itu sulit untuk ditemukan. Jadi yang terakhir yang bisa paling mudah yang bisa saya temukan adalah paling tidak 4 foto ini sebagai uji komparasi. Lanjut. Izin lanjut slide, Bapak. Ini yang mulia yang saya gunakan adalah ilmu kedokteran dasar dulu ya, anatomi morfologi dulu. Jadi ini adalah ilmu yang biasa-biasa saja. Sebetulnya semua dokter kalau sedikit belajar langsung bisa menggunakan ilmu ini. Saya belum menggunakan facial action coding system. Jadi saya buat perbandingan antara foto ijazah yang pada ijazah yang sudah di-enhance 93% mendekati keakuratan itu dengan foto Presiden Joko Widodo pada saat sudah menjadi presiden. Ini saya buat perbandingan. Lanjut. Sambil berjalan, jadi ada beberapa titik artefak pada wajah seseorang itu yang akan menetap sampai akhir hayat yang mulia. Ya, tidak akan berubah karena usia. Ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan struktur anatomi morfologi dari tulang. Ya. Dan beberapa hal yang saya gunakan adalah pertama adalah ROI wajah, jadi lebar wajah, jadi wajah dibagi menjadi 3, atas, tengah, dan bawah, kemudian samping. Kemudian setelah itu garis ukur pada level mata. Jadi yang digunakan untuk mengukur itu adalah pandangan mata ke depan, lalu pupil antar mata kanan dengan mata kiri. Pupil yang hitam-hitam itu yang paling tengah, ya. Jadi pandangan mata ke depan, sehingga foto yang digunakan harus foto yang menghadap ke depan, supaya keduanya bisa komparasi. Kemudian namanya adalah interpupillary distance. Kemudian ukuran lebar hidung, ya, baik di cuping hidung maupun di tulang hidung. Kemudian lebar mulut, tidak pada saat tersenyum atau tertawa. Kemudian posisi vertikal, ada mata, ada hidung, dan ada mulut. Nah, semua ini adalah titik-titik atau artefak-artefak pada wajah itu yang tidak berubah karena usia. Karena apa? Karena artefak-artefak wajah tersebut dibuat oleh tulang yang kalau tidak ada kecelakaan atau ada benturan yang
super dahsyat yang membuat struktur tulang itu berubah, maka itu akan terus menetap dari sejak dewasa sampai meninggal gitu. Sehingga akurat untuk kemudian dimasukkan di dalam model Bayesian heuristik ya. Jadi bukan seperti pipi, bukan seperti tai lalat, bukan seperti alis dan sebagainya yang pipi bisa melorot begitu kan, yang mulia. Kemudian kalau tai lalat juga bisa hilang atau alis bisa tercukur habis dan sebagainya. Jadi ini benar-benar struktur yang dibuat oleh tulang dan oleh 42 otot wajah. Lanjut. Sebentar, Saudara ahli ya. Ketika Saudara ahli menerangkan tentang ini interpupillary distance yang Saudara ahli maksudkan, jarak antar pupil ini meskipun dari muda sampai tua tidak akan berubah jaraknya. Tidak berubah. Bisa diukur secara mikroskopi gitu atau bagaimana? Pengukurannya bagaimana? Menentukan tidak berubah itu bagaimana? Ya, ini contoh ya. Jadi bagaimana interpupillary distance itu ya itu tidak akan berubah. Pertama jalankan dulu interpupillary distance supaya persidangan juga bisa mencatat dengan deskripsi keahlian. Interpupillary distance yaitu orang-orangan mata atau bulatan mata yang paling dalam ya, yang mulia, itu tidak akan pernah berubah kecuali apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan hebat atau operasi dan sebagainya yang kemudian membuat anatomi dan morfologi mata itu berubah. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka interpupillary distance itu akan terus menetap. Nah, ini salah satu artefak yang bisa digunakan untuk melakukan uji komparasi terhadap foto-foto yang diklaim sebagai foto-foto dari yang bersangkutan. Jadi ini saya berikan sebagai contoh saja satu. Bagaimana kemudian kita masukkan di dalam Bayesian model heuristik, maka kita akan mendapatkan distance atau ukuran pupil antara foto yang ada pada ijazah yang sudah di-enhance dengan foto salah satu dari foto Presiden Joko Widodo. Ini saya jadikan contoh saja. Sebetulnya saya lakukan pada semua foto. Contoh ya. Nah, jadi landmark dari wajah itu yang menetap itulah yang kemudian dimasukkan di dalam model matematika. Interpupillary distance, kemudian center dari mata kiri left eye dan center dari mata kanan right eye. Kemudian hidung ya, hidung ini tidak akan berubah kecuali kecelakaan atau operasi. Karena hidung disangga oleh struktur tulang hidung. Jadi yang diukur oleh model matematika itu adalah tulang hidung, jarak tulang hidung dengan jarak cuping. Ini juga menetap. Kemudian setelah itu mulut ya, jadi lebar mulut. Pada saat biasa saja tidak tertawa lebar dan sebagainya. Kemudian chin atau dagu. Dagu ini juga dibentuk oleh tulang, ya, sehingga dari situlah kemudian keluarlah model matematika yang saya hitung. Lanjut? Ya. Lanjut, slide lanjut. Jadi pada perhitungan scientific eksakta kita membutuhkan gold standard atau standar baku emas ya. Jadi foto inilah yang dipakai sebagai standar baku emas. Karena kita yang kita uji pada CLS ini kan foto ini ya. Jadi standar baku emas sehingga foto manapun yang itu adalah foto dari mantan Presiden Joko Widodo, kita standar baku emaskan dengan foto yang ada di ijazah ini ya. Jadi hasilnya Bayesian model Bayes faktor dan posterior itu menunjukkan apakah foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo itu sama dengan foto-foto serial dari mantan Presiden Joko Widodo. Hasilnya adalah secara singkat, karena ini rumusnya panjang sekali, saya singkat, bahwa kesamaannya ya angkanya itu ya prior kesamaannya itu hanya 13,4%. Sedang prior different atau perbedaan itu sampai 86,6%. Artinya Bayesian berkata, memberikan simpulan bahwa foto yang ada pada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto Presiden Joko Widodo manapun. Oke. Bisa dengan tegas saudara semua, berarti itu bukan
Ya, artinya Bukan itu yang ada di foto itu bukan Joko Widodo yang menjadi presiden RI ke-7 itu. saya harus menggunakan kalimat saintifik ya. Silakan. Tadi saya sudah membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 mengatakan bahwa foto yang ada pada ijazah seseorang bernama Joko Widodo ini sama dengan foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Ternyata Bayesian membuktikan sebaliknya. Bayesian membuktikan bahwa ada perbedaan sebesar 86,6%. Dari sini disimpulkan bahwa H0 atau hipotesis 0 patah. Yang tegak adalah hipotesis 1 secara saintifik. Artinya bahwa foto yang ada pada ijazah Joko Widodo berbeda sebesar 86,6% dengan foto-foto mantan Presiden Joko Widodo dengan Bayesian model heuristik. Oke. Jadi bukan Dr. Tifa tapi Bayes yang bilang. Ya, baik. Oke, lanjut soal foto kita pending dulu ya. Kita taruh di tempat parkir dulu ya. Sekarang mengenai keahlian saudara yang lain mengenai neuroscience perilaku ya. Itu kan Baik. perilaku pada dasarnya Ya. studi tentang perilaku juga ya. Baik. Ya, itu kalau bahasa Inggrisnya behavior atau attitude itu apa? Behavior ya, bahasa Oke. saintifiknya adalah behavior. Behavior, oke. Jadi Ya, gimana? Ya. Silakan terangkan behavior tentang neuroscience perilaku. Berarti tentang perilaku ya, hubungannya dengan dengan cara gitu. baik. Ya. Jadi Itu. tadi untuk soal foto dengan model yang pertama sudah ada simpulan yang mulia Ya. bahwa berdasarkan Bayesian 86,6% berbeda antara foto yang ada pada ijazah dengan foto-foto dari mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian ada model yang kedua atau metode yang kedua yaitu facial action coding system. Ya, sebelum saya ke behavior ke facial action coding system karena ini adalah jembatan. Mohon untuk lanjut, Bapak. Yang ada gambar, foto, lalu ada apa simbol-simbolnya. Lanjut. Nah, ini sedikit saya terangkan. Jadi selama ini banyak juga pertanyaan dan juga saya mengikuti dinamika diskusi dari sidang CLS ini. Sebentar Bapak berhenti dulu di situ. Pertanyaan selalu kepada kami sebagai peneliti dari ijazah Joko Widodo, apakah mungkin kami melakukan penelitian tanpa wawancara, tanpa memegang atau melihat langsung ijazah Joko Widodo? Ilmu pengetahuan memungkinkan yang mulia. Kami atau saya secara independen menggunakan ilmu yang disebut sebagai assessment at distance. Assessment at distance itu kita dapatkan kajian itu berdasarkan dari data-data yang kita peroleh dari sumber manapun yang akurat. Misalnya pidato, video, narasi, wawancara dari Presiden Joko Widodo. Kemudian data-data yang akurat yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sekretariat Negara, oleh Sekretaris Kabinet dan sebagainya, namanya disebut sebagai forensik akademik dan kemudian evidence based assessment. Jadi assessment itu dilakukan betul-betul dengan metodologi yang sangat ketat. Metodologi yang sangat ketat itu bisa diperoleh apabila peneliti itu bisa menjauhkan jarak dia dengan objek yang sedang diteliti. Jadi tidak ada preferensi apapun, tidak ada niat apapun selain semata-mata menegakkan kebenaran secara saintifik. Itulah yang disebut sebagai assessment at distance. Assessment at distance ini sudah jamak sekali digunakan yang mulia untuk melakukan penilaian terhadap kepala-kepala negara di seluruh dunia sejak bertahun-tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila ada terjadi sebuah pelanggaran hukum, potensi atau apapun, maka kita sulit sekali sebagai peneliti untuk menjangkau secara langsung, baik melalui wawancara langsung, mendapatkan dokumen-dokumen secara resmi, maka metodologi memberikan jawaban, yaitu dengan assessment at distance ini. Jadi inilah metodologi yang sahih, yang valid, yang reliable untuk melakukan penilaian secara jarak jauh, asalkan penelitian ini betul-betul dikerjakan dengan metodologi yang sangat ketat, dengan data-data yang sangat akurat, tidak berdasarkan dari sembarang data yang diambil begitu saja
dan dilakukan oleh sembarang orang, Yang Mulia. Nah, lanjut kemudian dengan facial action coding system. Ya, Izin? berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya udah. Lanjut slide. Ya, agak delay sebentar. Lanjut yang ada wajah. Ada wajah. Satu lagi. Ya, ini dia. Ini adalah metode facial action coding system. Metode yang sudah berusia 40 tahun dan sudah dikerjakan secara luas di dunia. Jadi, wajah manusia itu terbentuk dari sekitar 42 otot wajah dan sekitar 18 otot yang membentuk tulang otak dan tulang wajah. Nah, keduanya baik untuk otot sendiri maupun dengan tulang akan membentuk ekspresi-ekspresi tertentu yang itulah wujud dari perilaku. Apa yang dipikirkan, apa yang dinyatakan oleh otak manusia. Semua fenomena yang terekam semasa seseorang memiliki pengalaman hidup yang dimuat atau disimpan di dalam otaknya, baik sebagai ingatan primer, ingatan sekunder, maupun ingatan tersier. Terutama dalam hal ini, apabila kita bicara tentang riwayat pendidikan, maka kita bicara tentang riwayat tersier. Riwayat tersier itu disimpan di dalam satu organ di dalam otak manusia itu yang bernama hipokampus. Ingatan yang tersimpan di dalam hipokampus tidak akan pernah hilang, kecuali apabila seseorang menderita cedera otak atau menderita penyakit semacam tumor atau kanker otak atau mengalami kecelakaan berat. Dan hipokampus itu secara otomatis, secara autobiografis akan mencatat semua memori berdasar pengalaman kita. Jadi misalnya dalam hal ini seseorang menjalani perkuliahan selama 5 tahun. Ketika kemudian orang menanyakan pada masa dia kuliah di mana, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, teman sebangkunya siapa, teman di masa kosnya siapa, warung mana yang dia langganan, kemudian apa yang terjadi selama 5 tahun, bagaimana dia belajar, bagaimana dia ujian, bagaimana dia kuliah, dan sebagainya itu terekam secara otomatis pada hipokampus yang mulia. Sehingga ketika kapanpun ingatan itu ditanya, dia tidak usah mencari-cari yang mulia. Karena ingatan itu berbentuk foto. Jadi foto itulah yang kemudian akan diverbalkan oleh yang bersangkutan. Mungkin untuk hal-hal tertentu yang tidak bersifat sebuah ingatan yang sangat menghujam gitu ya, seperti tahun, seperti nama dosen, nama teman, atau kemudian di mana dia kuliah, tepatnya jurusan apa dan sebagainya, maka bisa saja agak pudar gitu. Misalnya dia menyebut nama temannya atau siapa agak keliru, itu bisa. Tetapi ingatan-ingatan yang benar-benar bersifat biografis tidak akan pernah bisa hapus. Sungguh pun seseorang itu ingin dihapus, tidak bisa dihapus. Karena itu bersifat automatically. Dan hipokampus tidak memuat sebuah memori baru yang bersifat adisi. Misalnya seseorang itu, saya berasumsi ya, misalnya ada seseorang yang dia mengaku kuliah di Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia lah. Ya, tetapi ternyata yang bersangkutan itu sama sekali tidak pernah kuliah di Universitas Indonesia. Tetapi dia melakukan adisi yang mulia, penambahan, penyisipan.
dia menghafal bahwa Universitas Indonesia itu ada di Depok, bahwa dosennya namanya ini dan sebagainya, ya. Itu ketika di-recall akan menghasilkan sebuah respon perilaku yang berbeda dengan apabila recall itu berasal dari hipokampus, yang mulia. Karena ingatan di hipokampus itu bercerita seperti cerita film, yang mulia. Jadi tidak akan saya kuliah di sini, dosen pembimbing saya ini tidak. Dia akan bercerita seakan-akan dia menceritakan sebuah film. Nah, kemudian yang kedua, apabila ingatan-ingatan atau memori-memori tambahan adisi itu di-recall, maka akan menghasilkan delay. Pasti. Sebab kalau hipokampusnya di-recall tidak akan menghasilkan delay. Dia akan langsung cerita begitu saja dengan Saudara Ali. ya. Tadi yang mengatakan yang satu tidak mungkin terdelete, itu ya? Tidak mungkin terdelete. Ya. Kalau yang kedua ini tadi yang saudara terangkan itu mungkin nggak terdelete. Oh, sangat mungkin karena itu tidak akan menjadi memori tersier, yang mulia. Jadi orang menghafal atau melakukan adisi atau sisipan itu akan tersimpan di prefrontal cortex, yang mulia, bukan di hipokampus. Prefrontal cortex di sini. Itu ingatan primer dan sekunder yang kita bisa hafalkan dan sebagainya, tetapi ketika di-recall sudah pasti akan menimbulkan jeda atau delay. Ya, itu ada catatan di saya. Jadi Bapak izin ada perhitungan saya ketika saya melakukan analisis pada sekitar 50, lanjut ke bawah, 50 video yang di mana ya ini ya. Oh enggak. Ya. Jadi delay itu lanjut. Delay response ya. Sebentar yang tadi. Nah, ya, pada baris yang keempat tuh ada delay respon. Ketika ditanya Pak Joko Widodo ditanya tentang hal ihwal, tentang perkuliahannya, KKN dan sebagainya, itu ada delay sebesar 40%. Ada delay dalam 52 video yang saya analisis, itu ada delay 40% dari video tersebut. Apakah angka itu tinggi? Sangat tinggi, yang mulia. Karena seharusnya kalau memori itu bersifat masa lalu yang tersimpan di dalam hipokampus tidak ada delay. Tidak ada delay sampai 40%, ya. Jadi itu bukti dari analisis saintifik. Ya, demikian juga kalau orang mau berbohong ada delay biasanya ya. Kalau ini yang saudara ingin ahli katakan, kebenaran itu akan terus melekat pada secara otomatis. Iya. Kecuali apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan, jatuh, otaknya rusak dan sebagainya. Ya. Oke. Ada yang mau diteruskan? Lanjut. Ya. Jadi itulah facial action coding system, di mana saya menjawab pertanyaan Bapak pengacara, apakah ada kaitan antara perilaku dengan neuroscience behavior dan dengan pernyataan matematika tadi. Ternyata sangat berkaitan, yang mulia, karena pada dasarnya begini. Mungkin lanjut dicari yang ada wajah tadi ya. Jadi apa yang ada di otak, baik itu ingatan primer, sekunder maupun yang tersier, ingatan masa lalu, itu tergambar pada wajah, yang mulia. Jadi wajah itu yang di atas tadi yang ada kode-kodenya. Nah ini ya, jadi itulah gambaran yang ada di otak, yang mulia. Jadi ini yang tidak bisa bohong, itu adalah otot wajah, yang mulia. Otot wajah yang kemudian menghasilkan thrill pada mata ketika seseorang berbohong, itu bukan dihasilkan oleh mata, tapi dihasilkan oleh otot mata, yang mulia. Jadi kalau orang berbohong, itu matanya bisa nge-thrill begini, atau ke sana kemari, ya, kanan kiri. Tidak mungkin dia akan jatuh, karena kalau orang berbohong, dia akan mencari ingatan, mencari adisi, atau kemudian dia merangkai. Ketika dia merangkai, nah seperti itu. Saudara Ali pernah mendengar mesin poligraf ya? Pernah? Ya, lie detector ya. Ya, itu istilahnya lie detector. Ya. Bagaimana penjelasan Ali hubungan dengan lie detector? Apakah lie detector seakurasi yang saudara Ali sampaikan? Nah, memang itu ada dua alat yang berbeda. Kalau lie detector atau termasuk keahlian saya, iya. Jadi saya ingin menjelaskan, yang mulia. Kalau lie detector itu yang dilakukan analisis itu adalah detak jantung.
yang berkaitan dengan hormon. Jadi seseorang berbohong, Ya. itu akan ada hormon yang keluar yang mulia, namanya kortisol, hormon cemas, dan adrenalin serta noradrenalin. Nah itu kemudian akan memacu jantung yang mulia. Nah itulah yang kemudian dibaca oleh poligraf atau lie detector. Jadi, nah oleh karena itu mengapa lie detector itu pada penjahat yang sudah kawakan, dia bisa melakukan rekayasa yang mulia. Karena dia sudah tahu. Diakali gitu. Iya, karena dia sudah tahu bahwa saya kalau lie detector maka saya akan makan sesuatu yang membuat kortisol, adrenalin dan noradrenalin itu nggak naik yang mulia, sehingga tidak memacu. Atau dia akan melakukan sebuah stimulasi tertentu, ada langkah-langkah afirmasi tertentu yang membuat kortisol itu nggak naik, sehingga dia lolos lie detector. Tapi yang mulia, kalau yang namanya facial action coding system itu nggak bisa bohong yang mulia, karena yang bicara itu bukan verbal yang ada pada yang disampaikan, ya, tetapi otot wajah itu sendiri yang bicara. Ya. Oke, baik. Kita bisa lanjut pada topik yang nanti bisa kembali kalau menurut ahli Baik. kita perlukan ya. Ini kembali ke soal perilaku ya, yang juga merupakan keahlian saudara kan ya. Ya. Saya akan menyampaikan suatu fakta ya, saudara ahli ya. Ada fakta bahwa Joko Widodo itu pernah memperlihatkan ijazahnya itu, ya, ijazah S1-nya itu di kediamannya dengan mengundang wartawan. Oh, ya, baik. Ingat ya fakta itu, Baik. kira-kira bulan April tahun lalu lah ya. 2020, ya. Terus di kediamannya itu, namun kemudian beliau melarang dengan keras melakukan pemotretan ya. Nah, saudara sebagai ahli neuroscience ya, bisa menganalisis perilaku seperti ini itu apa? Perilaku apa itu sebetulnya? Menunjukkan apa kok tidak mau transparan gitu. Itu dalam ilmu neuroscience behavior itu namanya ada dua istilah. Namanya cognitive dissonance. Cognitive dissonance dan transparansi illusion atau ilusi transparansi. Nah, Pak Joko Widodo itu melakukan hal tersebut. Dalam asli cognitive dissonance itu dia menggunakan power sebagai mantan presiden yang masih dihormati, dan kemudian dia melakukan pemilihan terhadap siapa-siapa yang masuk ke rumahnya untuk diperlihatkan ijazah yang diklaim sebagai ijazah. Ya. Soal ini ilustratif transparan itu penjelasannya bagaimana? Cognitive dissonance dulu. Oh ya. Ya. Jadi dia yang digunakan sebetulnya adalah bagaimana situasi itu memanipulasi sekitar 25 wartawan yang masuk untuk kemudian wartawan tersebut itu ketika keluar dia menyampaikan bahwa mereka sudah melihat ijazah. Itulah disebut sebagai cognitive dissonance, kebingungan kognitif. Orang menjadi bingung, buyar lagi yang masyarakat di luar. Ya kan ada. Tapi dari mana dia tahu ada ijazah? Ya dari orang-orang yang boleh masuk tersebut. Sementara kita tidak pernah tahu yang terjadi di dalam, apakah betul yang bersangkutan itu betul-betul menunjukkan ijazah, ataukah orang-orang itu diberikan skrip untuk kemudian ketika keluar dia disuruh berkata bahwa dia sudah melihat ijazah tersebut. Itulah yang namanya secara neuroscience namanya cognitive dissonance. Kedua adalah transparansi illusion atau ilusi transparansi. Jadi ilusi. Jadi masyarakat Indonesia dengan adanya wartawan yang diminta masuk, kemudian wartawan itu diminta juga setelah keluar itu menyatakan bahwa mereka sudah melihat ijazah, kita seluruh masyarakat itu diberi ilusi. Ilusi bahwa beliau sudah transparan loh, sudah menunjukkan loh gitu ya. Itu yang disebut sebagai ilusi, dan itu adalah ilmu perilaku yang merupakan sebuah ilmu manipulasi gitu. Ya. Nah, apakah penjelasan yang sama juga berlaku untuk peristiwa di Polda Metro Jaya ketika para peserta gelar perkara itu hanya ditunjukkan 5 menit tapi tidak boleh pegang dan tidak boleh foto? Apakah penjelasan saudara ahli sama dengan peristiwa itu? Sama persis. Sama persis, ditambah satu lagi yang namanya cognitive overload. Ya, yang ini kalau yang terjadi di Polda Metro Jaya ya. Karena jadi ada 3. Pertama adalah cognitive dissonance. Karena dari antara peserta yang hadir pada gelar perkara khusus yang mulia, itu ada seseorang yang kemudian menyatakan
bahwa saya melihat ijazah asli, ada emboss, ada watermark. Itulah namanya cognitive dissonance. Yang kemudian yang kedua adalah ilusi transparansi. Jadi seakan-akan memang betul kita semua yang hadir pada gelar perkara khusus itu melihat secara transparan, atau Polda Metro Jaya itu melakukan sebuah transparansi. Padahal yang terjadi adalah ijazah itu diperlihatkan, lembaran dokumen tersebut diperlihatkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit dari kejauhan. Itulah yang namanya ilusi transparansi. Tambah lagi cognitive overload. Kenapa? Karena ijazah itu ditunjukkan pada hampir tengah malam, Yang Mulia, di mana pertemuan gelar perkara khusus itu sudah terjadi kurang lebih sekitar 7 jam, di mana peserta gelar perkara itu sudah overload, sudah tidak mampu lagi untuk melakukan deep thinking gitu, melakukan analisis mendalam dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Saudara Ali tadi kan sudah menerangkan tentang neuroscience. Sekarang hubungannya dengan epidemiologi perilaku bagaimana? Dijelaskan atau diterapkan kepada peristiwa-peristiwa ijazah dan itu gimana itu? Sebetulnya salah satu hal yang buat saya merupakan sebuah hikmah atau blessing in disguise, Pak pengacara, karena ilmu epidemiologi perilaku ini terpakai sekali, Yang Mulia. Jadi jadi dengan perhitungan Bayesian matematika model, bagaimana epidemiologi yang merupakan ilmu matematikanya kedokteran itu ternyata bisa digunakan untuk memberikan penjelasan saintifik terkait dengan masalah ini. Dan kemudian ilmu perilaku itu bisa kemudian dilakukan kuantifikasi, saintifikasi dengan menggunakan matematika. Jadi ketika matematika sudah hadir, sebetulnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Yang Mulia. Karena matematika itu adalah karunia Allah yang digunakan betul-betul untuk memberikan penjelasan atas segala sesuatu secara akurat dan tidak bisa lagi diperdebatkan sebetulnya. Ya, tidak berbohong ya, matematika tidak bisa bohong. Ya. Saudara Ali, sekarang kita beralih lagi ke topik yang berbeda ya. Saudara Ali kan pernah melakukan penelitian terhadap berbagai macam spesimen yang tadi sudah ada sneak peek-nya sedikit atas presentasi Saudara Ali ya. Kemudian Saudara Ali juga menemukan berbagai spesimen ijazah ya, dari ijazah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehudanan UGM, terus kemudian yang spesimen yang Saudara lihat di hadapan Saudara itu, terus kemudian ada lagi yang kami tidak memperoleh image-nya, itu adalah yang versi baris krim ya. Ada versi baris krim yang gelar perkara tanggal 22 Mei itu ya. Terus kemudian ada versi Polda Metro Jaya spesimen. Terus kemudian ada lagi yang versi-versi yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli berikutnya, itu adalah yang berhasil digali dari KPU maupun KPUD Solo. Nah, pertanyaan kami ada, apakah ahli bisa menyampaikan analisis perilaku perihal ini semua? Mungkin kalau ada slide-nya bisa sambil ditunjukkan. Siap, Yang Mulia. Izin, ya ini masih berkaitan dengan keahlian saya, Yang Mulia. Jadi mohon untuk di-scroll di awal. Jadi ini berkaitan sekali dengan ilmu perilaku ya. Setidaknya ya dari awal ya, dari awal. Nah, ya itu tuh tadi yang ada foto Dekan Kehutanan UGM. Nah, saya mohon izin karena ada sedikit kesalahan tulis, seharusnya 22 Oktober 2022 Yang Mulia. Mohon izin. Ya, jadi tanggalnya adalah 22 Oktober 2022, di mana Dekan Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, untuk yang 2022 saya izin. Ada typo 2022. Itu untuk yang pertama kalinya spesimen ijazah Joko Widodo itu muncul secara ofisial, dikeluarkan oleh Dekan. Nah, ini di sini tampak sekali ada sebuah wacana perilaku, fenomena perilaku. Pertama adalah peristiwa itu terjadi setelah untuk yang kedua kalinya Pak Bambang Tri sebagai peneliti jurnalistik itu mengalami pemenjaraan ya tahun 2022, kemudian ditambah dengan Gus Nur mengalami pemenjaraan pada waktu itu, sehingga pada saat itu sangat viral terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Karena dalam 2 kali persidangan yang ditempuh oleh Pak Bambang Tri sama sekali tidak keluar spesimen ijazah Pak Joko Widodo, baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk fotokopi.
Nah kemudian karena situasi menjadi viral, maka sepertinya Universitas Gadjah Mada UGM itu berinisiatif untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama adalah pernyataan rektor secara naratif ya tanpa ada dokumen, kemudian ditambahkan dengan kemunculan dari fotokopi ijazah itu untuk yang pertama kali. Nah, dari fotokopi ini karena saya adalah selain seorang peneliti epidemiologi perilaku, saya juga meneliti biomolekuler yang mulia. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada 2 artefak di situ yang secara perilaku itu aneh. Pertama adalah ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, itu ada lipatan di tengah tuh ya. Nah, lipatan ya. Lipatan. Nah, ada lipatan. Tidak mungkin orang memiliki ijazah, apalagi ijazah kelas Universitas Gadjah Mada, menyimpan ijazahnya secara terlipat. Ya, maka ketika muncul nanti ada spesimen ijazah lain yang tidak terlipat, berarti kita bisa melakukan hipotesis bahwa ada 2 varian atau ada 2 versi. Ya, pertama itu. Kemudian satu lagi artefak yang sangat mencolok di sini, ada noktah di tengah di gambar logo. Yang semula dulu ketika saya belum tahu di tahun 2022, noktah kecoklatan itu saya pikir apa tumpahan kopi atau tumpahan teh. Tapi kemudian 3 tahun kemudian ketika saya mendapatkan ijazah asli dari seseorang yang lain, almarhum Pak Bambang Budiharto, ijazah pembanding, ijazah asli, disitulah saya tahu apa arti noktah tersebut yang mulia. Ternyata noktah tersebut adalah bleberan tinta. Bleberan tinta yang berkemungkinan terjadi karena usia dari dokumen tersebut. Ini masih hipotesis yang mulia ya. Nah kemudian yang aneh lagi yang kedua tentang perilaku adalah mengapa bukan yang bersangkutan sendiri yang mengeluarkan ijazah tersebut. Mengapa harus diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM? Misalnya saya saat ini pun juga membawa ijazah saya yang mulia. Kan dengan bangga saya sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, ketika ditanya orang, jangankan ditanya, nggak ditanya pun saya bawa yang mulia kan? Karena saya bangga, jadi dengan mudah saya membawa ijazah saya untuk saya pertunjukkan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, saya punya 3 ijazah di kedokteran di UGM. Tetapi yang bersangkutan ini menunjukkan sebuah perilaku yang tidak lazim. Setelah dari 2016 sampai 2022, kemudian yang dimunculkan malah orang lain, bukan yang bersangkutan sendiri. Jadi disitulah kemudian muncul curiosity. Itulah awal mula saya kemudian melakukan penelitian terhadap persoalan fenomena ijazah Joko Widodo ini yang mulia. Ya. Nah, berikutnya lagi yang menarik adalah lanjut pada kemunculan yang ketiga, ya, ada kemunculan yang kedua yaitu ijazah versi Dian Sandi Utama. Nah, ini saya bahas kepada kemunculan ijazah spesimen ijazah yang ketiga, yaitu di tanggal 22 Mei 2025 pada peristiwa presentasi atau laporan oleh Bareskrim yang mulia. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Ini mungkin orang-orang tidak terlalu paham. Pada hari yang sama, Bareskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Yang pertama adalah yang dimunculkan pada slide proyektor yang besar, bentuknya seperti ini. Dan kalau kita melihat 2 artefak yang tadi saya sebutkan, maka tampak kemungkinan besar yang muncul di Bareskrim ijazah yang pertama ini adalah dari sumber yang sama dengan Dekan Kehutanan UGM. Karena ada 2 artefak yang menjadi ciri khas dari fotokopi tersebut. Pertama adalah lipatan di tengah-tengah dan noktah bleberan tinta. Nah, pada hari yang sama, lanjut, Bareskrim juga menampilkan 1 ijazah lagi ini. Ijazah ini muncul di hari yang sama, di saat yang sama. Ijazah yang oleh Pak Joko Widodo dikatakan ini ijazah
yang saya serahkan kepada Bareskrim dibawa oleh adik ipar beliau. Jadi tangan yang terlihat itu adalah tangan dari adik iparnya Pak Joko Widodo, menunjukkan ada ijazah. Kita bisa melihat dengan kasat mata tanpa harus menggunakan ilmu bahwa ijazah tersebut tidak terlipat. Dan ijazah tersebut tidak ada noktah bleberan tinta. Padahal pada saat yang sama ada satu varian ijazah dalam bentuk fotokopi yang terlipat dan ada bleberan tinta. Nah ini artinya kan berarti ada dua versi ijazah nih dalam saat yang sama yang mulia. Nah ini sebagai catatan, ini perilaku lagi yang mulia. Jadi saya membuat sebuah premis. Kalau Bareskrim itu mengeluarkan dua versi ijazah pada hari yang sama, maka sebetulnya Bareskrim memberikan sinyal. Saya sebagai peneliti menangkap resonansi sinyal itu. Peneliti itu nalurinya kan selalu meneliti kepada setiap hal yang tidak sesuai. Maka saya tanya dalam hati saya, dalam pertanyaan ilmiah saya, apakah sebetulnya Bareskrim ini bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada saya, hai peneliti, tolong teliti lebih lanjut dari dua spesimen yang kami dapatkan. Itu ya yang mulia. Disitulah kemudian saya terus melanjutkan penelitian saya. Dan kemudian muncullah sebelum peristiwa Bareskrim 22 Mei 2025 itu di tanggal 1 April 2025. Ini juga studi perilaku lagi. Nah, ini dia. Jadi seseorang masyarakat biasa bernama Dian Sandi bisa-bisanya mendapatkan akses atas ijazah yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Dan pada beberapa waktu kemudian ternyata itu dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam satu video. Jadi Pak Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa saya sudah memberikan maaf kepada, antara lain ya, saya sudah memberikan maaf kepada Mas Dian Sandi karena telah memposting ijazah saya. Artinya Pak Joko Widodo membenarkan secara implisit bahwa apa yang diposting oleh Dian Sandi ini adalah ijazah dari beliau. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang menurut penelitian, menurut sisi saintifik itu juga tidak sesuai. Kalau memang pada waktu itu yang bersangkutan sudah ingin waktunya untuk mengeluarkan ijazah so-called asli, yang disebut sebagai asli, dan dikeluarkan pada waktu itu senerai dengan peristiwa di mana saya dikriminalisasi, dilaporkan polisi, mengapa bukan beliau sendiri? Mengapa bukan beliau sendiri? Artinya apa? Kalau kita mau bicara dari sudut pandang heuristik, sebetulnya yang bersangkutan ini juga ragu-ragu. Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakpercayaan diri. Nah, keraguan ini saya hitung lagi yang mulia dengan Bayesian. Harus dihitung lagi. Dan ada pada buku saya, buku Jokowi White Paper, di mana itu hasil penelitian saya bersama dua teman yang lain. Jadi ternyata kenapa Pak Joko Widodo pada waktunya ijazah itu disebut asli itu muncul, kenapa bukan beliau sendiri? Bahkan pada waktu itu berkali-kali beliau mengatakan saya akan membawa ijazah saya ke pengadilan. Di saat itu, tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak terjadi. Kalau juga. Itu perilaku apa, Saudara Ali? Ya itu. Yang mengatakan janji akan membawa, tapi tidak pernah direalisasi. Itu kalau itu perilaku. Itu jadi memang ini saya harus mengatakan dengan bahasa harfiah, sejalan juga, senarai juga dengan perilaku yang menjadi habituasi dari yang bersangkutan, yaitu habituasi berbohong. Ya. Kebiasaan. Oke, Saudara Ali akan. Ya, habituasi namanya. Saudara sempat menyebut ada ijazah. Mohon izin majelis P9 yang P9. Dianalisa itu. Baik. Nah, apa yang bisa Saudara sampaikan menurut kalian, Saudara, perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada Ali? Baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Lanjut. Tadi sudah dikoreksi. Sudah masuknya. Sudah kirimkan. Udah apa belum?
Saya kirim yang terakhir tadi, yang dikirim yang terakhir. Lanjut lanjut. Sudah. Terus, Sudah ya. hah? Enggak ada koreksi, ada tambahannya. Halaman berapa? Yang paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Tadi kelihatan Halaman terakhir. Ada ijazah. Halaman terakhir ada gambar ijazah. Ada, harusnya ada gambar ijazah ini. Baik yang mulia, nggak ada ya? mungkin biasa salah. Saya mungkin menunjukkan ke depan saja Ya, yang mulia. boleh, ya. Ke depan. Karena nggak ada ya Mas, Pak. Ada ya. Yang terakhir ada tadi yang saya kasih jasi tadi. Kalau di sini ada nggak? Goni antem ya? Goni antem. Jadi saya mau menunjukkan sebuah perbedaan ketika kita menjalankan teknologi ya. Kalau silakan maju. Baik. Nggak ada ya. Ya. Diberikan. Silakan. Ya, Jadi di depan sini Bu Dokter. ya. Panjangan ke depan. Oke, saksi ya. Ya, ya. Silakan dari kuasa 1 sampai dengan Izin yang mulia. Oke, 9 ya. P9. Ini saya ya. Ya. Begini yang mulia ya. Jadi kami mendapatkan spesimen ini dan saya pun juga menjadi saksi yang mulia. 9 ya. Ya. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya karena saya menemukan Pernah melihat aslinya? melihat aslinya. Ya. Karena itu saya tahu persis panca indera. Saya bertemu dengan ijazah ini langsung. Asli panca indera. Nggak bisa kita nyatakan ya berarti kan? Bukan, dia melihat ketemu dengan pemilik ijazah ini. Pemilik ijazah. Jadi panca indera jadi Maksudnya Oh, dia ini langsung ketemu dia. Ketemu dengan siapa Pak ini? Pemilik ijazah ini. pemilik Siapa namanya? ahli waris. Warisnya yang pernah menjadi saksi di sini. Ya. Jadi saya saya datang ke rumahnya melakukan pengujian dengan panca indera saya, dengan mata, dengan terabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli Kehutanan UGM ini. Tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. 1985 ya. Ya, tahun 1985. Yang jelas adalah pada ijazah ini tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Kemudian ada emboss atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003 ya. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai pada yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau difotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya. Kemudian ketika difotokopi berulang kali, ya. Seperti pada yang ada di KIP KIP ya. Komisi Informasi Publik. Nah, ini yang mulia bisa melihat ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Ini saya fotokopi dengan kertas licin yang mulia. Ya, ini watermarknya nggak ada yang mulia, embossnya juga tidak ada. Ini dilakukan pengujian dengan fotokopi. Iya. Nah, artinya ini jelas berbeda. Nah, ini yang mulia, izin. Itu ya. Sudah? Yang P7 Ibu. P7 ya. Ya.
Mohon berikutnya P28. Jadi 28. Oh ya. Baik. Dan P27. P27, P28. P27 dan P28. Oh, Ya, silakan. Oke, Saudara Ali. siap. Ya. Saudara perhatikan, saudara mengenali itu apa itu yang kami pertunjukkan kepada saudara Ali itu apa itu? Pada P28 Ya, ada 4 foto. ya. Yang menarik adalah foto yang keempat. Oke, Yang ada nama Joko Widodo. oke. Itu yang P27. P28. P27. P27 adalah fotokopi scan dari album alumni. Oke, jadi itu adalah sebagian adalah ekstraksi dari buku alumni ya. Baik. Oke.